Hey guys, sepertinya penonton Sofi Nafi Talks suka ya dibuatkan duologi seperti episode Baby Romeo dan Misha Siregar kemarin. Nah, sekarang ada lagi nih, Mona Ratuliu yang akan diikuti nanti oleh suaminya Indra Brasko. Selamat menyaksikan. Hai, bertemu lagi dengan saya Sofi Navita, tentunya di Sofi Nafi Talks You Are Loved. Hari ini sampai harus bawa botol minum guys, karena di Bali lagi panas banget. Tapi ya memang Bali begitu ya hari-harinya ya. Saya punya tamu yang spesial sekali hari ini. Beliau adalah sahabat lama saya juga, Indra. Sebentar, gue gak mau ngomong Indra Brasko. Ardianto. Ardianto. Atas gitu. Kayak pemain ini bulu tangkis ya. Babi nggak tahu kan nama aslinya? Nggak tahu. Ya ini Ardianto, Indra Ardianto ini. Yes. Yang adalah aku kenal pertama kali waktu kita syuting bareng Lupus Milenia. Aku syuting bareng istrinya nih, bareng Mona Ratuliu. Bapak ini saking cintanya pada pacarnya waktu itu masih SMA. Iya, SMA, benar. Iya dong, lu udah om-om tapi. Enggak. Opa-opa. Lebih tepatnya enggak sih. Ya om-om lah. Iya, padahal Mas. kita udah pernah ketemu waktu kita sama-sama casting e-music channel ya. Itu suatu sejarah buat gue sih sebenarnya. Iya. Ya kan? Waktu itu bareng sama Baim, sama siapa lagi? Macam-macam sama Baim, terus siapa lagi ya? Banyak loh itu. Wah, banyak. Nah, waktu itu gue sok-sokan aja gitu. Sok pede aja, padahal di situ kan was-was ya, orangnya ngomong bahasa Inggris semuanya. Gua kagak tahu gitu ya sama dia waktu itu kita di Java Jazz ya. Ya enggak dong. Java Jazz. Iya, yang di Blok M itu loh, yang sama Mira. Iya. Apa sih di situ gitu apa kan? Apa namanya itu? Iya, tempatnya si Jazz Jazz gitu ya. James. Iya benar, James waktu itu. Tahun berapa tuh ya? Aduh, tahun berapa ya, Sob? 98 atau 99 ya? Gua udah sama Mona, iya. Lu udah 98. Iya. Dan lu inget gak, lu itu adalah orang yang pertama kali gua curhatin pada saat itu gua masuk nominasi jadi gua casting sebuah kuis. Iya. Gua casting sebuah kuis, terus tiba-tiba gua masuk nominasi kandidat presenter. Oh, oke. Pernah itu. Lu calon mau dapat kerjaan itu gitu kan. Terus lu bilang, kayaknya gue dapet gitu. Karena temen curhat gua waktu itu kan lo pada saat di syuting ini yang Manugi apa tuh? Mambo. Mambo, bener, Mambo. Iya. Mambo. Ngadep atas. Gini Ya. Oke. Mambo Oke. waktu itu sama Nugi. Gua selalu curhat sama lo gitu ya masalah kerjaan gitu kan, dan lu kan waktu itu udah banyak yang presenter juga kan, jadi gue juga banyak juga nih belajar sama Sofi nih, bicara ngobrolin kalau presenteran, padahal gue nggak ada bakat-bakatnya presenter, tahu, gue sok-sokan gitu, dapat kuis waktu itu gue bangga, Sof, gue dapet nih masuk nominasi, saingan gue ya Hilbram Dunar, Uli Herdinansa. Berat terus semua tuh. Ada siapa lagi, pokoknya ada 4 presenter cowok yang top. Padahal gue cuman sebagai ganjelan doang, gue tahu orang gue belepotan ngomong di situ. Tapi gue bangga waktu itu, Sofi yang gue kontak, gue bangga lah bisa. Gue sampai pernah ngomong, wah ternyata lulusan itu e-channel ya. E-music channel itu ada manfaatnya ya, Sof. Gue bilang kayak gitu. Waktu itu e-music itu bareng sama Mas Naratama. Yang terus sekarang udah ada di Amerika. Bener. Di VOA guys. Yo, Jadi history kita we go a long way back. Selain yang masalah casting itu juga akhirnya tambah erat karena setiap kali aku syuting Lupus Milenia, pasti ada Indra di sana yang mengantarkan Mona sebagai asisten, sebagai supir, sebagai bodyguard gitu ya pasnya. Iya, tapi sementara waktu itu nih kita yang lain nih, gue, Irgi, kata Irgi, lo aja kali Sob gitu. Irgi, teman-teman yang lain lah, semuanya tuh sempet gini. Ini siapa sih Indra? Mereka bilang, kok si Mona masih SMA gitu. Mau ya? Lu kan umurnya beda 8 tahun. 8 tahun. Berarti Mona waktu itu katakanlah 17 ya, 17. Lu udah 25. Iya. Dia nggak takut sama lo ya? Oh, karena gue masih muda waktu itu. Menurut siapa tuh? Menurut gue sih gitu. Memang nggak objektif, tapi cukup yakin yang penting gitu.
Yang penting itu yakinnya sebenarnya. Gue merasa masih muda, gue merasa masih seumuran. Jadi ya nggak apa-apa. Gue tuh sebenarnya sama Mona pada waktu pacaran sama Mona, gue sebagai orang lebih tua tapi memanfaatkan yang lebih muda nggak. Lebih tepatnya gue menyelamatkan gitu, karena gue tahu di sekelilingnya Mona itu penuh dengan mara bahaya gitu ya. Jadi gue lebih ya sekarang lu mengambil peran itu ya? Gua langsung tikung gitu loh. Kayak model-model Irgi gitu kan, tahu sendiri kan ya. Nggak dengar kan orangnya ya? Nggak dengar ya? Dia belum gue undang. Nanti dia boleh klarifikasi pada saat gue undang. Jadi gitu. Kayak model Irgi mau bisa lu percaya kan? Benar. Gue sampai ada pengakuan, lu tahu kan yang pengakuannya si K? Yang mana tuh? K Ya, itu sutradara kita sutradara dulu di Kim Mang Millennial. Song ya. Jadi dia K itu sampai, iya Lundra, gue tuh merasa berdosa lu sama lu katanya. Kenapa? Iya nih, gara-gara anak-anak tuh gue terpengaruh. Jadi gue pernah suatu saat lu waktu datang. Oh, lu dibilang nasi boxnya habis? Benar, nasi box habis. Karena gue tujuan nganterin Mona ke lokasi syuting salah satunya itu cari makan. Lumayan kan, zaman itu karena Indra waktu itu kan, lu kan Indra lagi, Bras lu kan waktu itu dari Malang kan, lo merantau dong ke Jakarta Raya ini. Tahun 95 gue ke Malang. Ke mana? Ke Jakarta. Lu ke Jakarta waktu itu dalam rangka apa? Minggat. Oh, lu minggat nih? Minggat. Lu berantem sama? Bokap. Wih, padahal bokap lu ustadz yang baik hati, sangat melayani bener jamaahnya gitu. gitu. Jadi sebenarnya bokap itu kan ya konvensional lah pemikirannya. Lu kalau umpamanya pingin sukses ya sekolah bisnis gitu, sekolah perekonomian lah istilahnya. Tapi kan gue enggak lah gitu kan, gue pengen sekolah IKJ waktu itu. Oh, lu pengen seni? Pengen, gue dari dulu gue pengen sekolah di IKJ, udah itu. Di IKJ mau ambil apa waktu itu? Ya apa aja, penyutradaraan kayak gitu-gitu. Gue pengen, gue senang dari dulu tuh gue suka. Cuman ya itu bokap ya satu, karena waktu itu bokap punya usaha yang which is ya udahlah lu aja deh yang nerusin umpamanya, karena anak cowok satu-satunya kan dari 3 bersaudara. Lu anak keberapa ya? Nomor 2. Oke. Gitu. Nah terus akhirnya gue ambil ya mutung lah, orang sekolah SMA aja pindah 3 kali, gimana kuliah bisnis gitu. Karena bandel atau karena sekolahan itu ternyata butuh sosok gua setiap sekolahan di sana gitu. Nah buat orang-orang Malang yang nonton YouTube channel ini, sebenarnya di sekolah itu belum tentu loh kita dikeluarin itu karena kita kenakalan kita, enggak. Karena ada sekolah lain yang membutuhkan sosok kita, karakter kita gitu. Iya, gue senang sih. Gitu. Nah, karena gue baru sadar kalau kegaringan lo selama ini adalah sisi anak kedua lo sebenarnya. Iya, benar. Gue baru sadar. Kreatif gitu. Ya? Kreatif, karena ya belajar dari yang pertama sama yang kekurangan bawah, dari yang bawah gitu kan. Jadi waktu itu gue ke sekolah kelas 1 dikeluarin gitu kan, masuk ke SMA ini. Terus kelas 2 dipindah lagi kan. Jadi gue tuh sebenarnya kalau orang-orang bilang masa indah itu adalah masa SMA, gue kagak ada indahnya. Oh, kayak ditolak di mana-mana gitu karena gue nggak ada yang kenal. Oh, baru sekolah bentar baru kenal, kelas 1 baru kenal, gue pindah ke kelas 2. Kelas 2 gue baru kenal sama orang-orangnya, pindah lagi kelas 3. Nah waktu reuni kemarin gue bingung, gue sebenarnya lulusan mana, alumni mana, gue bingung kan. Tapi pasti banyak share teman-teman SMA lo kalau ketemu yang lulusan itu. Kayak anak kurang gitu iya, kan. banyak banget. Ya karena memang padahal belum tentu dulu mau berteman ya sama lo ya. Belum tentu. Ngeselin Numa lewat. Kenapa tuh dia? Enggak, paling panas. Oke. Terus? Jadi gitu. Jadi kalau bicara sekolah, jujur gua bukan tipikal yang cukup suka dengan akademis. Oke. Gua nggak suka. Akademisi no. Lo suka seni. Gua suka seni. Otak kanan lebih ke kreatif lah. Otak kanan lebih jalan daripada otak kiri in a way. Tapi walaupun menurut gue semakin kesini malah otak kiri lu banyak banget. Tapi nanti kita akan tanya soal itu. Benar. Jadi lu pertama kali datang ke Jakarta, terus lu kita fast forward lah ya, kita ketemu, terus lu sering nganter Mona, dan tadi dia sempat bilang sering ikut makan sampai kayak ngaku dosa, bilang gue pernah ngumpetin nasi box. Irgi juga ngaku, enggak bukan gue, nih anak-anak bertiga. Si siapa Fani sama siapa Fahmi. Enggak gue ini nih yang punya ide gitu, tujuh kan mereka gitu kan. Ya buat gue ya itulah proses hidup lah. Sedih loh sebenarnya kalau kita pikirin sekarang. Dia dulu udah nganterin si Mona, terus numpang makan, satu-satunya nasi box yang mestinya ada buat dia tuh diumpetin sama anak-anak. Super tuh anak lupus tuh pada saat itu.
Oke, jadi tapi sebelumnya kan lu main sinetron tuh. Nah, itu tadi gue Yang sempat ngobrol tuh tadi sama New Pondok Pongki Indah itu. bukan? Ya, gue bilang kan tadi sempat gue sedikit ada kesombongan gue lah ya pada saat itu gitu, nggak sekarang ya. Yang dulu waktu awal gue terjun ke Jakarta waktu itu ya, lu tahu kan pekerjaan gue pertama seperti apa gitu ya. Akhirnya gue dapat kesempatan produksi di sinetronnya Miles Production. Oh, oke. Sama Mak Mira. Waktu itu tapi gue jadi location manager, gue jadi kru. Oke, lu nggak main. Jadi kru nggak main, jadi kru di Malang. Oke. Waktu itu syutingnya di Malang. Kan gue dulu punya bokap bilang kan, yaudah, lu kalau mau pergi silakan, tunjukin tanpa sekolah, lu bisa cari duit. Buktiin teori lo. Nah, gue bukan masalah gue nggak mau sekolah, karena itu bukan bidang gue di bisnis gitu loh. Nah, akhirnya gue pergi ke Jakarta, gue nggak akan balik sebelum gue punya pekerjaan. Begitu gue balik, gue udah sebagai walaupun cuman verbal ya, location manager. Ada manajer-manajernya, punya jabatannya udah seneng. Ya, Kang cari tempat Nah, kan. padahal nyari lokasi gitu kan, sama izin gitu kan, ya udah. Akhirnya gue dapat perizinan ya. Perizinan sebenarnya. Nah, waktu itu dapat kesempatan di situ. Akhirnya pada saat itu juga cari pemain anak SMA yang medok. Oke, Ngomongnya Jowone gitu kan di Malang. Nah, salah satunya ya mereka daripada puyeng, ngapain lu cari orang? Nih ada di sini gitu. Lu nawarin diri? Enggak sih, gue lu berani nggak, Ndra? Mau lah, gue bilang kayak gitu. Okay. Ya udah akhirnya, mau deh, ya udah akhirnya di situlah gue dapat peran dan ternyata ya ketemu sama Nugi. Di situ? Di situ gue di 6 langkah ketemu sama Nugi. Nah jadi ceritanya Nugi itu ceritanya dia dewasanya, masa kecilnya itu Lukman Sardi. Oke. Nah waktu SMA-nya gue sama Lukman tuh di Malang. Nah terus mereka dewasa, udah gede, itu jadilah si Nugi gitu ceritanya. Okay. Nah gue sama Nugi tuh ketemu, gue jadi istilahnya pemeran dari masa kecil sampai masa dewasa itu cuman gue. Yang lain ganti orang semua. Okay. Kecuali gue doang, karena gue antagonis pada saat itu. Oh jadi lo harus ada tuh? Ada terus gitu. Nah dan ketemu mungkin Nugi. Ribet kali nyari yang medok Jawa. Iya, jadi kita ketemulah Nugi. Sama Nugi, nah udah deket sama Nugi di situ di 6 langkah. Nah setelah itu 6 langkah, selesai 6 langkah, gua dapat New Pondok Indah. Nah kan perannya cukup bagus gitu, jadi pemeran antagonis juga tapi antagonis, cuman guys jangan salah. Tapi peran utama juga gitu kan, peran utama sama di itu juga peran sporting talent, tapi yang sporting ininya lah, utama lah. Ya. Lumayan tuh. Nah, setelah Pondok Indah kan ngebum tuh. Ya. Dan nama lu di situ masih Indra Ardianto. Di 6 langkah masih Indra Ardianto. Di 6 langkah di New Pondok Indah berubah gara-gara Nayato tuh. Nayato yang ngasih lo nama itu kan. Gitu. Nah, lahirlah gara-gara di tempat editing gitu ya. Gue ditanya, "Oke, editing ini udah mau tayang nih." Nah, oke. Tia Ivanka. Ya. Tia, nama lu siapa? Artia Dewi Siregar. Batak banget sih. Yang lain dong, apa? Wah, apa dong, Koyan? Nyari. Nah, waktu itu ada majalahnya, ada modelnya tuh Ivanka Trump. Oke. Gitu. Dia lihat Ivanka, Tia Ivanka. Ah, keren tuh Tia Ivanka. Ya, itu Ivanka ya. Oke, Tia Ivanka gitu. Nah, Mona siapa? Mona Ratuliu. Ah, oke. Yaudah, komersil. Mona Ratuliu tetap kan. Indra siapa? Indra Ardianto. Alah. Kayak pemain bulu tangkis katanya. Walah, gue bilang, ya itu bokap gue yang ngasih nama. Yang komersil dikit lah. Iya, kurang gitu. nama panggung. Iya, gitu ya. kurang nama panggung lah, yang keren lah. Oke, akhirnya gue tuh suka film Donnie Brasco waktu itu ya kan. Donnie Brasco. Terus gue bilang, Brasco, Indra Brasco. Oke, keren deh Indra Brasco. Udahlah, jadilah nama gue berubah pada saat itu. Indra Brasco. Dan itu kebawa sampai sekarang. Dan semua identitas gue semuanya menjadi Indra Brasco. Bahkan kita aja jarang manggil dia Indra. Beras kencur. Ya. Oke. Dari itu lu udah sukses tuh. Lu balik ke Malang nggak? Enggak dong. Belum. Nah itulah. Gue tadi cerita sama Pongki, sempat gue ngobrol. Gue 97 gue dapat peran bagus di New Pondok Indah. Bahkan gue tidak pernah mengambil fee gue. Karena gue
setiap ke lokasi gue dapat makan. Jadi waktu itu karena kan gue deket sama Mona, Ya. jadi walaupun nggak ada callingan ya gue tetap aja datang gitu kan, numpang makan lah, ya eceng tetap lah. ya sama jagain bini gitu kan, Ya. mau makan dah. Emang udah jadi bini Belum, waktu itu belum kan? PDKT. Jagain jodoh, jagain Ya, jodoh. jagain Lo jodoh. tahu kan nih bakal jadi jodoh. Gue tahu gue yang dijagain orang. nyelamatin. Gue tahu kalau dia adalah sosok yang harus gue selamatin. Benar, Itu benar, sebenarnya. benar. Kalau kata netizen sekarang kan, jangan jadi jagain jodoh orang daripada dijagain orang. Oh, mending kita jaga sendiri ya. benar. Iya, benar juga lo. Nah, udah tiba-tiba Krismon, kerusuhan Jakarta. Berhenti semua produksi. Produksi berhenti, fee gua nggak gua ambil. Kan gua numpuk karena gua pingin dapet Gede. apa ya, gede di situ. Hai, ada tetangga lewat. Iya, ini dan next bintang tamu. Jangan sampai kelamaan loh kena matahari. Next. Lah ya Nah, itu. memang. Itu produsernya. Jadi staff. Ntar dulu. Dia terima beres produser. Iya. Prosedur. Berenang lagi. Raisa berenang. Yo. Wedi. Sosokan lo juga. Kayak lu bisa aja. Bayangin. Bebe bisa jangan mau. Habis ini, Beb. Habis ini. Bener ya? Iya. Next, Dasar. you, next. Oke. Ya, terus? ya itu jadi gua nggak ngambil fee Krismon, gua nggak ambil pas fee. lagi Krismon, kantor PH-nya yang bikin New Pondok Indah itu dibakar. Di Aduh. di Mangga 2. Oke. Dibakar. Habislah uang gua yang saat itu bener-bener harta gua satu-satunya. Padahal lu numpukin di situ Numpukin biar di situ. bawa pulang Nanti nanti banyak bisa banyak nunjukin gitu lah. ke bapak lo. Ya bukan gitu sih loh. itu sebenarnya buat ini gua aja ya, kehidupan gua lah untuk bisa survive gitu. Ternyata ngebum, Pondok Indah ngebum, ada beberapa sorry. Ada beberapa PH yang nawarin gua, nggak jadi karena ya itu tadi, karena apa namanya, Krismon Ya. kan. Semua rerun. Sinetron, Ya. apapun semua rerun, Ya. nggak ada produksi sama sekali. Gila ya, padahal tuh Itulah. ada copyright itu mestinya. Iya, benar. Itu akhirnya gue miskin, jatuh blok, bener-bener drop banget. Gue sampai kerja di asuransi, gitu ya. Yang, wah ini gila, gue kerja di asuransi itu jadi kalau gue dapat gaji cuma 500.000 sebulan. Tapi harus closing, closing apa namanya, klien. Harus ada yang masuklah ke gua gitu. Gue daftarin tuh orang-orang yang gua kenal, salah satu lu juga, lu, Mbak Memes, karena kan gua kenalnya Nugi, Mas Katon, semuanya gua daftarin nama gua. Wah, artis masuk di ini, gua Masa nawarin nggak dapet asuransi sih, ya. ya? Satu pun gak ada yang mau beli. Tapi Gue sampai kerja di asuransi, gue dapat gaji cuma 500.000 sebulan. Tapi harus closing klien, harus ada yang masuklah ke gue gitu. Gue daftarin tuh orang-orang yang gue kenal, salah satu lu juga. Gue daftarin nama gue, wah artis masuk di ini, gue nawarin nggak dapet asuransi sih, ya. Satu pun gak ada yang mau beli. Bisnis gak mungkin, gue cari kerjaan udah susah, sinetron udah nggak ada semua. Akhirnya gue memutuskan untuk mau berlayar. Biaya makan gue itu dari Mona kan. Gitu. Itu hebatnya Mona itu.